الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين، أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ثم إلى أرواح المؤلفين هذا الكتاب، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat-Nya yang cukup banyak kepada kita, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat yang besar Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya dengan berkah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan
yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir yang lain yang masih membahas surah Al-Fatihah. Yang pada malam hari ini kita akan membahas yaitu ayat yang ke-6 daripada surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Ay arsyadana ilaihi wa yubdal minhu siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayati wa yubdalu minal ladzina bi silatihi ghairil maghdubi 'alaihim wa hum al-yahud wala wa ghair ad-dallina wa hum an-nasara wa nuqtatul badli ibadatun annal muhtadina laysu yahudan wala nasara wallahu a'lam bis-shawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran daiman abadan. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, Ihdinas shiratal mustaqim. Ini permohonan kita yang pertama yang kita minta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami, minta ya Allah, tunjukkanlah kepada kami as-shirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Maksudnya kan kita minta petunjuk jalan yang lurus dalam arti jalan yang memang dibenarkan menurut Allah dan Rasulullah. Kan jalan itu kan banyak, Cuma dalam hal ini ada dua jalur yang harus kita pilih. Jalur menuju surga, ada jalur menuju mana? Menuju neraka. Nah, yang kita inginkan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, kenapa di sini perlu adanya ihdina? Karena untuk kita menggapai, untuk kita mencapai jalan yang lurus itu perlu adanya hidayah. Perlu adanya apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih maksud dari kata ihdina? Ihdina di sini ditafsirkan oleh As-Sawi, Al-Imam As-Sawi. Jadi As-Sawi ini adalah kitab yang mensyarah tafsir yang lain. Kata Imam As-Sawi, ucapan kata ihdina adalah zidna hidayatan wa adinna. Tambahkanlah kepada kami
ya hidayah, ya, dan hidayah tersebut selalu ada pada kami. Artinya jangan terputus-putus, ya kan? Kenapa? Karena kalau sampai hidayah yang Allah berikan kepada kita itu terputus, maka apa? Ya maka berhentilah kita untuk mendapatkan jalan yang lurus. Ya, makanya As-Sawi mengatakan, ya, ucapan ihdina ay zidna al-hidayah. Ya. Apa maksud hidayah sih? Ad-dilalah. Ya, au ad-dalail. Yaitu apa? Bukti-bukti. Ya. Argumen-argumen, ya, yang menjadikan kita, ya, yakin dengan adanya hidayah Allah itu akan memberikan manfaat buat kita. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah kepada hamba-Nya yang Dia cintai, ya, tentunya Allah itu menunjukkan, ya, tentang apa? Tentang bukti-bukti yang konkret betapa pentingnya hidayah yang Allah berikan kepada makhluknya. Ya. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang seringkali saya katakan, ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala itu, ya, lebih mahal, lebih berharga dari isi dunia yang ada ini. Ya. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la an yahdiyallahu rajulan wahidan, ya, satu orang saja Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, hidayah Allah yang Allah berikan kepada satu orang hamba yang Allah pilih itu, kata Nabi, ya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, coba kita bayangkan saja, ya, ketika kita akan mengukur atau menilai betapa besarnya hidayah Allah, itu tentu tidak akan mampu kita. Ya, itu baru satu hidayah saja yang Allah berikan kepada seorang hamba yang Dia cintai. Ya, berapa tuh kelipatan yang Allah akan berikan saat Allah apa? Memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang banyak yang Allah berikan hidayah kepadanya. Tuh tak akan bisa kita untuk menghitung apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Kemudian, ya, ai arsyadana ilaihi. Ya, arsyadana, bimbinglah kami. Ya, arsyadana dari kata rasyad, bimbinglah kami. Ya, ini domirnya adalah domir nahnu. Ya, bimbinglah kami ilaihi, ya, untuk mendapatkan apa? Jalan yang lurus. Ya, jadi kalau kita nggak dibimbing sama Allah, nggak bakalan bisa. Ya, sehebat apapun tuh orang, sepintar apapun tuh orang, ya, kalau memang tidak ada bimbingan, tidak ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tercapai dia itu. Ya, maaf aja, ya, yang namanya hidayah itu kan bukan datang dengan sendirinya. Ya, perlu adanya apa? Ya, usaha dan pengorbanan. Ya, seringkali saya contohkan saja, ya, saat ada saudara kita yang memiliki seorang gadis tersebut udah usia balik contohnya, ya, kita namanya teman kan negor wajar ke orang tuanya, kita bilang, bos, itu anak ente udah gede, kayaknya udah pantas banget dah pakai jilbab kan gitu, ya. Tapi itu teman kita bilang, biarin aja dah, kita juga ada hidayah, jadi sadar sendiri. Nah, ini sebenarnya ucapan kayak gini nih kurang pas. Ya, kenapa? Karena yang namanya hidayah itu perlu dicari. Ya, apa maksudnya dicari? Selaku orang tua paling tidak memberikan arahan kepada anaknya. Ya,
atau dengan tidak memberikan buku bacaan atau kitab-kitab yang memerintahkan wanita untuk berhijab, ya, kemudian memberikan kitab yang menunjukkan ancaman bagi wanita-wanita yang tidak berjilbab, ya, sedikit banyak itu kan anak akan apa? Akan berpikir, ya, akan apa itu? Akan berpengaruh dalam dirinya, ya. Nah, kalau hanya menunggu nanti kalau ada hidayah dia sadar, kapan datangnya? Ya, kan nggak mungkin, ya. Itu hidayah juga harus diapain? Dikejar. Sama ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya. Tidak ada yang kita inginkan, ya, di dunia agar kita dapat dengan simsalabim, kagak ada. Ya, pasti itu dengan apa? Dengan perjuangan dan pengorbanan. Ya, jadi makanya di sini adanya, ya, arsyadana ilaihi. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada kami ilaihi, untuk mendapatkan jalan yang lurus, tuh kata Allah. Ya. Kemudian wa yubdalu minhu, ya, dijelaskan tentang jalan yang lurus itu siapa, ya. Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan orang-orang yang apa? Engkau telah beri nikmat alaihim, kepada mereka. Dalam arti nikmat yang Allah berikan, ya, dengan jalan yang benar, ya, nikmat yang penuh keberkahan, ya kan? Nah, di sini, ya, apa maksud jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka? Bil hidayah, ya, berupa adanya apa? Hidayah, ya, berupa adanya petunjuk yang engkau berikan kepada orang-orang sehingga mereka itu menjadikan sesuatu nikmat yang besar bagi mereka saat mereka mendapatkan apa? Petunjuk atau hidayah dari engkau, ya Allah, ya kan? Nah, ini perlu kita pahami, ya. Yang namanya nikmat itu kan bukan saja dalam bentuk materi, bukan, ya. Yang namanya nikmat itu bukan saja dalam bentuk uang, bukan, ya. Nikmat itu kan macam-macam. Kita masih sehat, kira-kira nikmat bukan? Nikmat, ya. Kita mata masih bisa awas melihat, itu nikmat bukan? Nikmat, ya. Kita ngomong masih bisa orang dengar apa yang kita omong, nikmat bukan? Nikmat, ya. Nah, coba kalau kita mati udah nggak bisa melihat, kuping udah nggak bisa dengar, kaki udah nggak bisa jalan, ya. Kira-kira itu nikmat berkurang atau bertambah? Berkurang. Ya, makanya kita harus sadari, jangan mengartikan atau mengidentikan yang namanya nikmat Allah itu berupa uang, bukan. Ya, tadi saya katakan nikmat yang besar Allah berikan apa? Nikmat, ya, iman dan Islam, tuh. Ya, ada nikmat sehat, wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat masih bisa berkumpul sama keluarga, tuh, ya kan? Masih bisa melihat sesuatu yang indah-indah yang menjadi ciptaan Allah, itu semua kan apa? Nikmat yang Allah berikan. Jadi kita jangan mempersempit arti kata nikmat itu identik kepada suatu apa? Materi saja, jangan. Ya, kita punya anak yang soleh dan soleh, nikmat kan? Nikmat, Pak. Ya, kita punya istri soleh dan enak, nikmat bukan? Nikmat. Ya, kita punya tetangga yang baik-baik, nikmat bukan? Nikmat. Ya, kita bisa hadir di majelis taklim seperti ini, nikmat bukan? Nikmat, Pak. Ya, memang nikmatnya belum kelihatan. Ya, karena kalau nikmat yang kelihatan langsung itu memang bentuknya dalam rupa materi. Ya, tapi nikmat-nikmat yang lebih besar justru apa? Nikmat yang enggak kelihatan. Ya, tapi bisa kita rasakan. Ya, tuh, kita nih hujan-hujan gini, kira-kira kita
dapetin udara enak kan? Enak kan, adem gitu ya. Kita bisa melihat gak adem itu? Gak bisa. Tapi kita bisa rasain gak? Bisa rasain. Tuh, itu nikmat Allah makanya. Ya, jadi harus kita ya kaji secara dalam tentang makna nikmat itu sendiri. Jangan mempersempit arti daripada nikmat itu identik kepada materi atau uang yang tidak. Wa yubdalu ya, dan dijelaskan minal ladina ya, dari orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan nikmat tadi itu ya, bisilatihi pada ayat yang berikutnya. Apa itu? Ghairil maghdubi alaihim ya, bukan ya orang-orang apa itu? Mereka orang-orang yang apa? Al-maghdub, yang engkau murkai. Ya, kan kalau Allah murka berarti Allah nggak kasih hidayah kepada mereka. Ya, orang kalau dikasih hidayah nggak mungkin Allah itu murka. Ya, nggak mungkin. Orang hidayah ini mahal harganya. Kok ketika dikasih hidayah kok Allah murka? Nggak mungkin. Ya, ini ya. Allah orang-orang yang mereka murkai itu sebenarnya siapa tuh? Yang Allah benci siapa itu? Ya, yang Allah tidak suka siapa itu? Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, kata mereka berdua yang ya murka itu wahum al-Yahud. Ya, mereka itu adalah orang-orang Yahudi, ya, jadi orang-orang Yahudi kan, ya, yang mereka itu memang sangat ya Allah murka kepada mereka. Kenapa? Karena memang mereka ya memiliki sifat-sifat yang sombongnya terlalu apa itu? Sombong, ya, sampai-sampai kan di antara sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Ya, mereka nggak mau mengakui kalau Islam itu adalah agama yang benar, tidak mau. Ya, jangankan dengan orang-orang Islam mereka suka. Ya, di kalangan mereka saja, seandainya ada yang tidak sependapat ya dengan mereka, itu mereka benci. Ya, mereka hina, bahkan mereka tidak akan segan-segan menghabisi nyawanya. Ya, dihabisi nyawanya kalau memang tidak sependapat dengan pikiran mereka. Ya, nah itu kan makanya apa? Ya, disitulah orang-orang yang memang Allah mereka dilaknat ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sini. Ya, maksud daripada ya al-maghdub yaitu orang-orang yang ya apa namanya yang dimurkai itu adalah ya mereka yang tidak pernah menerima adanya hidayah atau kebaikan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah kalau udah nggak terima hidayah, kira-kira apa yang dia mau dari Allah coba? Ya, kan hidayah ini sebagai suatu apa ya? Kunci. Ya, kunci ketika Allah akan memberikan segala sesuatu yang dia cintai, dikasih hidayahnya dulu. Ya, dengan hidayah itu orang akan apa? Akan melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan yang dibenarkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau dapat hidayah, kira-kira dia akan menjadikan Allah itu selalu apa? Berada di mana saja dan kapan saja. Ya, dia sadar kalau Allah itu selalu apa ya? Mendampingi atau muraqabah dia, ya. Di mana saja dia berada. Kenapa? Karena adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah oleh karenanya ya jangan sampai kita mengartikan ya hidayah itu suatu hal yang biasa-biasa saja. Ya, akan tetapi kita harus pahami ya yang namanya hidayah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal harganya, bahkan tidak ternilai kalau dihitung dengan materi yang bersifat keduniaan. Ya, baik.
wala, ya, dan bukan ghaira ad-dallin, ya, orang-orang yang sesat. Ya, ada orang yang Allah murkai, ada orang yang sesat. Ya, ini kalau orang yang sesat itu, dia biasanya apa? Dia sesat dan juga menyesatkan. Ya, dia salah di jalannya dan juga mengajak orang untuk ikut salah jalan sama dia. Itu namanya ad-dallin. Ya, kalau murka, ya, al-maghdub itu hanya murka dalam arti dia melakukan sesuatu yang Allah tak suka. Ya, tapi kalau dhalin dia salah, ngajak orang lain. Ya, sebagai contoh saja, dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam, contohnya berzina. Ya, dia tahu kalau zina itu hukumnya apa? Haram. Ya, justru dengan dia tahu kalau zina itu haram, dia ngapain? Ngajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang salah dia lakukan itu. Ya, makanya ada istilahnya adalah dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Ya, itu. Nah, siapa itu yang dikategorikan orang-orang yang sesat? Wahum an-nasara. Ya. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Ya, orang Nasrani, kalau kita bilang Nasrani ini sekarang adalah orang-orang Kristen. Kristen yang apa itu? Yang ortodok. Ya, yang keras-keras itu. Ya, nah mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Kenapa dikatakan sesat? Ya kata Allah kan udah jelas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Ya, dan siapa yang memeluk atau mencari agama selain Islam, lan yuqbal, tidak bakal diterima. Ya, bahkan apa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia pun nanti di akhirat akan tergolong menjadi orang-orang yang al-khasir. Apa itu? Rugi. Coba. Ya. Gimana rasanya? Ya, kalau dikategorikan oleh Allah orang-orang yang rugi. Kenapa Allah katakan rugi? Rugi karena dia memeluk agama selain Allah. Ya, kalau dengan hukum dunia beda. Ya, kalau bapak-bapak melihat, ya, pernah ada tayangan di TV One ILC, Indonesian Lawyers Club, ya, itu kan, memang kalau istilah yang namanya semua agama itu nggak boleh kita hina, betul. Ya, karena si penganut agama tertentu pasti dia membenarkan agama yang dia anut. Ya. Kristen pasti dia membenarkan agama Kristennya dia. Yahudi apa? Nasrani atau ya Katolik, dia pasti membenarkan agama yang dia peluk itu juga. Ya. Tapi kalau untuk kebenarannya menurut Allah, mana yang benar? Itu Islam. Ya. Jadi memang, ya, kita kalau selaku umat Islam, kira-kira yang kita pegang atau kita jadiin suatu pegangan yang mana itu? Hukum Allah atau hukum negara? Bisa, pasti hukum Allah yang akan kita pegang. Ya, saat kita mengkaitkan dengan hukum negara itu lain lagi urusannya. Ya, yang penting kita nggak boleh menghina, kita nggak boleh menjelek-jelekkan agama selain Islam, nggak boleh. Ya, karena Allah udah kasih jalan. Ya, ada surga, ada neraka, ada Islam, ada bukan Islam. Kalau lu Islam kata Allah, gua kasih surga. Kalau lu lain Islam, gua kasih neraka gitu. Allah udah kasih pilihan. Kan hidup ini adalah pilihan, Pak. Ya, hidup ini cuma dua pilihan, surga atau neraka, itu aja. Ya, kalau dia benar mengikuti apa yang menjadi bimbingan ya Allah tadi, ya, pasti dia akan apa? Mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari Allah. Tapi ketika
ketika dia mengikuti suatu jalan yang tidak Allah inginkan, dia tanggung sendiri dan nanti akibatnya. Ya kan? Makanya kan Allah katakan la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Allah nggak maksa-maksain kita. Ya, kalau Allah paksa orang yang nggak Islam bunuh-bunuhin aja nggak ada, Pak. Ya, orang yang nggak Islam nggak sholat bunuh nggak ada. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kamu agama kamu, ya, waliyadin, dan bagimu juga ada agama aku. Biarin. Ya, itu konsekuensinya siapa? Ya sendiri yang akan menanggung, bukan Allah, bukan kita juga. Ya, kullu nafsin bima kasabat rahin. Setiap manusia itu dia akan menanggung apa yang dia kerjain nantinya di dunia. Dia kerjain salah, dia tanggung sendiri. Ya, itu enggak ada yang namanya dosa kita dikasih ke orang, enggak ada. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah katakan gitu. Ya, enggak ada kesalahan orang lain ditumpahkan kepada kita, kecuali kalau tuh orang melakukan kebaikan salah. Ya, nanti kebaikan kita dikasih orang yang enggak kebaikan. Kenapa? Karena ada niat yang salah, ya. Seperti yang Nabi katakan al-muflis itu, ya, orang muflis adalah orang yang apa? Pairit, yang bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Sayang, waktu dunia dia sholat rajin, puasa rajin, zakat gak ketinggalan, umrah berkali-kali, haji juga berkali-kali. Tapi sayang ini orang, ya, syatama ada, suka mencela orang lain, wa akala malah hadza, makan harta orang lain. Tuh, ya, kata Allah, ambil tuh kebaikannya, ya, kasih kepada orang yang pernah dia hina, kasih kepada orang yang pernah dia makan hartanya. Ya, kalau udah habis kebaikan yang pernah dia lakukan itu, sedih ngapain tuh? Ya, waktu lihat ilanar, kata Nabi, itu orang itu dah sebelum ini ke neraka. Dan itu benar kalau memang dia melakukan kebaikan tapi niatnya salah, ya, tidak. Nah ini, ya, Allah di sini adalah, ya, kelompok mereka itu yang orang sesat dan juga menyesatkan. Ya, karena mustahil, Pak, kalau dia nggak tahu itu mustahil. Kalau itu salah, kira-kira tahu nggak? Pasti tahu. Ya, karena keangkuhan atau kesombongan yang dia punya sehingga dia menutup-nutupin, tidak mau membenarkan apa yang, ya, sudah jelas-jelas benar. Dia kan berarti kan sombong. Baik. Wa nuqatul badl ifadatun annal muhtadina laisu yahudan wala nasara. Ya, maksud daripada, ya, penjelasan yang jelaskan tadi tentang, ya, orang-orang yang maghdub dan orang dolim, ya, ifadatun itu mengandung faedah. Maksudnya apa? Annal muhtadina, bahwasanya orang-orang yang diberikan petunjuk itu laisu yahudan wala nasara, bukan orang-orang Yahudi dan juga bukan orang-orang apa? Orang Nasrani. Ya, jadi yang dimaksud, ya, Allah berikan petunjuknya itu bukan kepada orang-orang Yahudi dan juga bukan kepada orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah lah yang maha mengetahui atau lebih mengetahui tentang maksud daripada ayat ini. Tuh, ya, ini namanya kan penafsiran, Pak. Ya, namanya penafsiran kan datang dari manusia juga. Ya, tapi bukan berarti, ya, apa yang menjadi penafsiran, ya, orang menjadi ahli tafsir kan bukan orang sembarangan, ya, pasti ada khilaf biasa, ya. Kenapa? Itulah kekurangan manusia terhadap suatu ilmu yang dia berikan, pasti ada apanya? Ada kekurangannya, ya. Tidak mungkin, ya, dia itu dikasih ilmu pokoknya sempurna, nggak ada, ya, karena di dunia ini nggak ada sempurna. Ya, sealim-alimnya orang, itu kan kata Allah, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya,
setiap orang yang alim pasti ada yang lebih alim. Tuh, ya. Si fulan alim, pasti ada yang lebih alim dari dia. Ya. Gimana caranya? Nah, nggak tahu. Kalau orang itu alim, tidak akan ada yang tahu kecuali orang alim itu sendiri. Annal alim la ya'rifu illa al-alim. Orang alim tidak akan ada yang tahu kalau dia alim kecuali orang alim sendiri yang tahu. Ya, kita duduk di tengah-tengah kayak gini Pak. Ya, emang kita tahu tuh si anu orang alim? Nggak tahu. Yang bakal tahu kalau si A itu orang alim siapa? Ya orang alim nanti bakal melihat tahu dari cara ngomongnya, dari cara berargumennya, itu kan ketahuan. Ya. Itu, nah nggak bisa diapain, nggak bisa ditutup-tutupin, ya. Wa ilaihil marja wal ma'ab, ya, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Abadan secara terus menerus. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah lah menjadi penolong kita. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ya, selesailah tafsir daripada surah Al-Fatihah. Ya, sekarang sedikit saya akan jelaskan. Ya, biasanya orang kalau habis baca surah Al-Fatihah ada apa di akhirnya? Amin, ya kan? Ya, mari kita baca surah Al-Fatihah dengan yang bla 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 bla. Ya, pasti diakhiri dengan apa? Amin. Kenapa tuh amin? Kita baca, bukan diam aja. Ya, tapi ada aminnya. Ya, di sini dijelaskan oleh Imam As-Sawi, kata Imam As-Sawi, ya, faidatul lafzul amin, ya, faidah atau manfaat kata amin, ya, dijelaskan di sini, innal amin laisa minal fatihah. Ya, kata amin itu bukan termasuk daripada surah Al-Fatihah. Ada lagi orang baca amin, lanjutin lagi, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin, tuh kan? Ya, ini boleh gak? Boleh gak? Ya boleh. Kenapa? Karena memang dalam surah Al-Fatihah itu kan kandungannya ada satu pujian, ada satu permohonan, kan gitu. Tapi kata Imam Sawi, amin ini bukan termasuk daripada ayat dari surah Al-Fatihah, bukan. Ya, bal wala minal Qur'an qat'an. Dan amin itu juga bukan termasuk ke dalam ayat suci Al-Quran, bukan. Ya karena apa Pak? Karena orang-orang kafir, orang musyrik baca amin juga. Cuma apa namanya itu? Ya lapasnya aja yang berbeda. Amin gitu. Ya orang Kristen juga. Bapak dengar enggak? Kalau lagi habis sembahyang kayak gitu tuh di gereja akhirnya baca amin Pak. Ya. Jamin enggak? Coba dengar sekali-kali dengar dong, apa-apa ya? Ya, coba aja kira-kira. Pasti di akhir itu nanti sang pendeta kiai itu baca amin. Ya, kita harus tahu kenapa mereka baca. Satu, karena amin ini bukan termasuk ke dalam ayat daripada surah Al-Fatihah. Yang kedua, amin ini bukan termasuk ke dalam apa? Al-Quran, bukan. Ya. Coba Bapak baca di surah Al-Fatihah di Al-Quran juga kata-kata amin, coba ada? Ada. Surah apa yang dari 114 surah, ya, 30 juz, 6.666 sekian ayat, ada gak amin? Ada Pak. Ya, jadi ketika ada orang baca Fatihah nggak mengucap amin, jangan disalahin. Ya, karena itu suatu apa? Itu suatu doa yang kita lihat. Bali yusannul ityanu bihali qari'il Fatihah. Ya, akan tetapi membaca amin itu disunnahkan bagi orang yang selesai membaca Al-Fatihah. Ya, jadi Pak, kalau bisa setelah kita baca Al-Fatihah, tujuan kita niat kita apa aja, disunnahkan di akhir baca apa? Amin. Ya,
Coba orang sholat imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam aja gimana itu? Ya, orang sholatnya sholat jahat. Ya, tapi ketika imam habis baca waladdallin kagak ada yang jawab. Imam bingung kan orang pada budak kan kalau baca waladdallin kagak ada aminin. Ya. Kenapa? Karena itu hukumnya sunnah bal yusannu liqari'il Fatihah, disunnahkan bagi orang baca-baca untuk apa? Untuk membaca apa? Kalimat atau kata amin. Apa sih arti amin? Terimalah. Ya, kabulkanlah. Ya, capaikanlah. Itulah arti daripada apa? Amin itu. Ya, itu. Nah tujuannya ya, amin itu biasanya dipakai apa? Likulli da'in. Ya, setiap orang yang melantunkan apa? Doa. Orang melantunkan seruan. Jadi baca doa apa? Jamaah. Kita baca suara keras. Kita amin ya, diamnya gimana itu? Ya, kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kadang amin ya. Ya, itu disunahkan kita baca amin. Makanya kalau ada orang baca doa bareng-bareng aminin. Ya, itu tujuannya agar apa ya? Agar ya doa kita itu diapain? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dijelaskan juga ya, warada ya, ada satu penjelasan ya bahwasanya kata amin itu laukan lakana yang bagi an yabni ala dhammi annahu munadin. Ya, kita baca amin itu boleh amin boleh atau amin boleh. Ya, dua-duanya benar ya, yang lain. Tapi kita ngikutin yang biasa kayak gimana? Biasa kita baca aminnya panjang. Amin ya. Karena kalau ada orang baca amin kayak ini kurang enak. Kenapa ya? Karena kita apa? Sudah terbiasa bi maddi alif, memanjangkan huruf alifnya. Ya, kalau kita baca pendek boleh aja sih, cuma jangan keras-keras. Yang lain 100 orang, ada jamaah 100 orang, 98 baca aminnya A-nya panjang, yang kedua pendek. Kenceng lagi baca ini, jadi apa? Jadi rusak, kurang enak. Ya, kedengarannya. Kan sholatnya larang. Ya, harus apa? Harus menyamain yang banyak lagi. Meskipun dia nggak salah, ya, tapi salahnya dia tidak bisa melihat situasi atau menempatkan kapan dia membaca amin pendek, kapan dia membaca amin panjang. Ya, nah itulah sedikit tambahan ya yang bisa saya jelaskan tentang ya fungsi amin setelah kita membaca surah Al-Fatihah. Inilah ya selesai surah Al-Fatihah, maka nanti ya 2 minggu yang akan datang kita akan memulai pembacaan tafsir surah Al-Baqarah. Ya, kita ambil dari urutan surahnya aja dah. Ya, karena kalau ngikutin karangan ya yang asli dari tafsir Jalalain ya, habis ini kita baca surah An-Nas. Ya, berarti kita harus baca jilid 4 dulu. Ya, kan enggak enak kita jilid 1 aja dah. Kita ikutin 2 minggu akan datang kita akan baca tafsir surah Al-Baqarah. Ya, jadi ya minggu depan kita bawa jilid yang pertama ya, yaitu surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan menambah wawasan kita, menambah keyakinan kita tentang betapa pentingnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, betapa mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.